Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Feni Fajria, bisa dipanggil Ibu Feni. Ibu berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukit Tinggi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang metode perakitan produk barang atau jasa. Di sini ada pengertian perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya atau pasangannya. Di sini ada prinsip perakitan produk. Prinsip yang pertama itu meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Yang kedua yaitu area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman, sehingga pekerja produk kreatif dan kewirausahaan dapat secara mudah dalam merangkai produknya. Selanjutnya di sini ada metode perakitan. Ada 3 metode perakitan, yaitu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yang kedua metode perakitan dengan pemilihan, yang ketiga metode perakitan secara individual. Maksud dari ketiga metode ini yaitu akan Ibu paparkan satu-satu. Di sini ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Maksudnya pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Karena bagian tersebut dibuat oleh satu produk secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dapat dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu jika harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif mahal. Kemudian di sini ada perakitan dengan pemilihan. Maksudnya di sini, pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produk massal, yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Kemudian yang terakhir yaitu metode perakitan secara individual. Maksudnya di sini, perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaan harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Saat satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Itulah penjelasan dari metode perakitan. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dalam metode perakitan ini. Dalam perakitan tersebut, yaitu yang pertama itu pekerjaan yang sangat mudah dapat dilakukan oleh semua orang. Kemudian peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Pekerja tidak perlu mengangkat beban berat. Tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik pekerja. Dan yang terakhir tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan perakitan. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Di sini ada 9 faktor yang mempengaruhi pada proses perakitan tersebut. Faktornya yaitu jenis bahan yang akan dirakit, yang kedua kekuatan yang dibutuhkan, yang ketiga pemilihan metode penyambungan, yang keempat pemilihan metode penguatan, yang kelima penggunaan alat bantu perakitan, yang keenam toleransi, yang ketujuh tampilan bentuk, yang kedelapan ergonomis, dan yang terakhir yaitu finishing. Itulah 9 faktor yang mempengaruhi pada proses perakitan. Selanjutnya yaitu prosedur perakitan. Di sini kita harus mengikuti prosedur yang telah kita rancang, yang harus kita laksanakan dari awal sampai akhir. Yaitu prosedurnya kita melakukan persiapan terlebih dahulu.
Ketika semua persiapan telah terlaksana, maka selanjutnya kita akan melaksanakan pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian dalam perakitan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem perakitan. Pada sistem perakitan ini terdapat jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Maksud dari perakitan manual yaitu perakitan sebagian besar produk dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana, tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Itu yang dimaksud dengan perakitan manual. Selanjutnya itu perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis secara otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Selain jenis tersebut, juga ada jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Jenis yang kedua yaitu produk seni. Maksudnya di sini, jenis perakitan produk seni adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.